Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik, tidak ada kekurangan sedikit pun, dan selalu sehat. Tetap berada di rumah, jangan pergi kemana-mana apabila tidak ada hal yang sangat penting. Jadi, pada saat yang seperti ini, kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan sampai malah tidak belajar. Jadi saya berharap kalian malah tambah semangat dengan adanya ini. Jangan sampai kendor semangatnya. Pada kesempatan kali ini saya baru bisa membuat video tutorial mengenai penjelasan materi yang nantinya akan kalian pelajari semuanya. Nanti pada pelajaran teknologi layanan jaringan itu membahas mengenai VoIP atau Voice over Internet Protocol, yaitu yang mana kalian akan diajarkan bagaimana caranya melewatkan suara lewat jaringan komputer seperti itu. Nah, di sini sebelum mulai ke sana, nanti akan ada materi dari saya. Nah, ini ada komunikasi jaringan telepon. Nah, karena berhubungan dengan jaringan, makanya di sini nanti kita membahas dulu mengenai jaringan komputer. Oke, mungkin langsung saja akan saya jelaskan. Jadi materi yang pertama ini adalah mengenai jaringan komputer. Materi pertama setelah kalian melakukan penilaian tengah semester. Nah, di sini kalian nanti akan mempelajari mengenai perangkat-perangkat jaringan. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya, kalian sudah akan mempelajari mengenai perangkat-perangkat telepon. Nah, seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung saja. Nah, di sini komunikasi jaringan telepon. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa komunikasi jaringan telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan dengan cara menerjemahkan sinyal menjadi suara. Jadi, apabila ada namanya proses komunikasi lewat telepon, pastinya di situ ada 2 orang atau lebih. Saya contohkan ada 2 orang. Jadi ketika saya berbicara, ini adalah namanya sinyal analog. Jadi sinyal analog kemudian diterima sama mikrofon yang ada di handphone kita. Nah, ketika diterima, habis itu suara itu akan dirubah. Karena setelah itu suara itu akan ditransfer melalui media jaringan. Yang mana kalau masih menggunakan sinyal analog, itu tidak akan bisa ditransfer. Maka harus dirubah dulu ke dalam bentuk digital. Nah, seperti itu. Nanti di situ akan ada namanya protokol coder, yaitu yang fungsinya adalah untuk menerjemahkan sinyal tadi. Nah, sampai dengan nanti diterima ke pengguna satunya, kemudian dari teleponnya kemudian dirubah lagi menjadi dari digital dirubah lagi menjadi analog. Seperti itu. Itu yang disebut dengan komunikasi jaringan telepon. Kemudian selanjutnya, jika kita menggunakan telepon seluler, ya. Nah, karena kita menggunakan telepon seluler, pasti kan tidak ada kabelnya. Jadi tanpa kabel atau wireless. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut dengan mikrofon, yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Nah, BTS itu kalau kalian lihat tower, ya, tower yang di situ banyak antena-antenanya. Nah, itu adalah BTS. Jadi dari handphone kita itu akan
mencari sinyal yang terdekat dengan antena yang ada di BTS itu. Kemudian sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Jadi setelah diterima nanti akan dikirim lagi, dikirim lagi ke pusat, sesuai dengan operator kita. Seperti itu. Kemudian dari pusat telekomunikasi sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke penerima. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut dengan speaker. Nah, itu adalah cara kerja mengenai telepon seluler. Jadi intinya hampir sama dengan telepon PSTN atau telepon kabel, tetapi di sini menggunakan gelombang elektromagnetik seperti itu. Yang menangkap nanti adalah tower-tower BTS dan disalurkan ke operatornya masing-masing seperti itu. Selanjutnya adalah di sini mengenai perangkat-perangkat jaringan komputer, karena di sini suara itu nanti dikirimkan lewat jaringan, ya seperti itu. Nah, makanya kita harus belajar juga mengenai jaringan komputer. Komputer server, pasti kalian sering mendengar kata-kata server. Server ini pusat dari segalanya, pusat dalam jaringan. Maka disebut dengan server. Kenapa server? Karena di dalamnya itu terdapat data penting yang nantinya akan disebarkan melalui jaringan internet. Semuanya berada pada komputer server. Nah, komputer server ini nantinya akan saling terhubung dengan komputer-komputer klien yang dapat mengakses data dari server tersebut. Terus apa isinya, Pak? Server tersebut? Server berasal dari kata service, yaitu berarti layanan. Jadi dia yang menyediakan layanan. Layanannya apa, Pak? Ya, macam-macam. Jadi contohnya kalau VoIP, ya di situ pasti ada namanya layanan suara. Nah, nanti yang akan kalian praktekkan sebenarnya kalau di sekolah, nanti akan membuat server VoIP dengan menggunakan bisa asterisk ataupun breaker, seperti itu. Itu yang disebut dengan server. Next, modem. Modem adalah kepanjangan dari modulator dan demodulator. Nah, ini adalah fungsinya itu adalah mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Jadi fungsinya kalau tadi di suara itu ada namanya coder, kalau di sini itu namanya modem. Modem di sini adalah biasanya kalau kita langganan jaringan itu dari ISP nanti akan ketemu dengan modem ini, yang mana modem ini digunakan untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal analog, ya. Jadi ketika dari ISP itu kan pastinya dengan menggunakan media semuanya kabel. Nah, itu kan sinyalnya pasti sinyal digital. Nah, kemudian nanti mau dirubah ke suara atau dirubah ke dalam bentuk tampilan. Nah, makanya nanti dari sinyal itu akan dirubah. Nah, yang merubah siapa? Ya alat ini yang disebut dengan namanya modem. Next, kabel jaringan. Ya, kabel jaringan yang sering kalian jumpai yang disebut dengan namanya kabel UTP atau Unsealed Twist Pair. Nah, kabel UTP itu sendiri jenisnya itu ada dua, yaitu UTP dan STP. Ya. Nah, kategorinya itu ada macam-macam. Ya, ada kategori 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sekarang sudah sampai kategori 6. Kategori 1 itu adalah koneksi suara, kategori 2 untuk protokol local talk, yaitu untuk Apple. Kemudian kategori 3 ini ada untuk Ethernet dengan kecepatan data 10 Mbps. Kategori 4 adalah protokol token ring, ya. Kemudian kategori 5 itu fast Ethernet yang sering kalian jumpai dan mungkin dulu sudah pernah kalian praktekkan. Kemudian nanti akan ada juga namanya kategori 6, yaitu Gigabyte Ethernet, seperti itu. Itu adalah kabel UTP. Selanjutnya ada ini, ya, kabel UTP dan konektornya. Kabel yang seperti saya sampaikan tadi ada dua, yaitu UTP kabel dan STP kabel. Ya, STP itu ada pelindungnya, ada
aluminium foilnya seperti itu. Kemudian konektornya sama, yaitu menggunakan konektor yang disebut namanya RJ45 yang sudah pernah kalian praktekkan di kelas 10. Next, kabel koaksial dan konektornya. Nah, kabel koaksial ini juga sering dipakai dalam jaringan dan bisa juga digunakan dalam VoIP atau juga dapat digunakan untuk CCTV ya. Nah, konektornya ini disebut dengan konektor BNC yang ada seperti di gambar tersebut. Kemudian kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini nanti jenisnya ada dua, yaitu single core dan multi core. Dengan konektornya itu ada SC, ada FC. Nah, seperti itu. Yang seperti BNC itu adalah FC. Nah, yang terbuat dari plastik ya, yaitu SC ya. Dan nanti akan mungkin kalian praktekkan ketika nanti berada di sekolah di pelajaran TLC, kemungkinan di kelas 3. Nah, seperti itu. Nanti akan kalian bagaimana menyambungkan kabel fiber seperti itu. Nah, di sini kabel fiber itu dalamnya itu adalah kaca ya. Jadi nanti kalau praktek harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati ya pastinya akan sangat berbahaya. Karena itu kaca kalau nanti masuk ke dalam tubuh, nah itu bisa terbawa ke sistem peredaran darah, makanya harus berhati-hati. Kemudian next, switch adalah hampir sama seperti hub, tetapi switch ini lebih pintar ya. Switch ini seperti kalau dianalogikan seperti lampu bangju seperti itu. Jadi kalau kalian lihat bangju kan pastinya di situ akan saling bergantian. Jadi mengirimnya itu kalau switch ini dia satu ke tujuan. Jadi tidak mengirimkan data secara broadcast. Seperti itu ya. Fungsinya adalah untuk memecah jaringan. Jadi itu switch. Kemudian ada router. Router adalah perangkat yang fungsinya untuk merutekan. Makanya disebut dengan router. Karena itu merutekan, maka router itu fungsinya adalah untuk mencari jalur ya. Jalur yang tercepat. Nah, di sini perangkat kelas dalam jaringan berikutnya adalah router. Router sendiri secara teknis memiliki fungsi untuk melakukan penghalaan atau menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer klien. Nah, protokol ini karena dia juga nanti difungsikan untuk menyalurkan koneksi ke internet, maka router itu nanti juga dapat digunakan sebagai namanya router gateway seperti itu. Oke, next adalah hub. Hub ini seperti yang saya sampaikan hampir sama dengan switch, tapi hub di sini dia mentransmisikan data secara broadcast. Jadi ketika ada dalam jaringan terhubung ada 5 komputer seperti itu, kemudian komputer 1 dan komputer 5 ingin mengirim data. Nah, ketika komputer 1 mengirim, maka semuanya dikirimi. Nah, jadi secara broadcast semuanya terkirim semuanya kayak gitu. Beda sama switch. Kalau switch 1 sama 5 ya datanya langsung akan dikirimkan ke komputer 5. Kalau hub ini tidak. Kalau hub ini semuanya dikirimi. Makanya rentan terhadap namanya collision seperti itu. Itu adalah hub. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Tetap semangat untuk belajar. Semoga pandemi cepat selesai dan kita lekas ketemu kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.